101. Malam Pak Vicky. Malam juga Bu Melvi. Mau dimulai dengan posisi masih dengan tiga Pak enam peserta maaf Boleh. peserta. Bisa. Mulai aja, Bu. Mulai saja ya. Iya. Halo, selamat malam semua para partisipan dari Mr. Trader. Malam hari ini kita melakukan kembali live webinar yang seperti biasa jatuh pada hari Rabu live webinarnya, dan tentunya mungkin di hari ini pun akan ada berita terbaru ya Pak yang mengarah kepada suku bunga. Iya. Itu Nah, yang berita untuk yang paling ditunggu. ya berita-berita yang ditunggu apakah akan nge-sell atau buy atau bagaimana ini? Kita lihat jam satuan ya Pak, itu nggak salah berita Iya. itu. Oke. Nah, sebelum mengawali pertemuan hari ini, saya menyapa para partisipan yang sudah bersedia hadir di live webinar kami. Terima kasih untuk waktu dan waktunya, dan tentunya untuk segala effort yang dia sudah luangkan. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan Pak Vicky sebagai edukator untuk memulai acara live webinar kami. Terima kasih Pak Vicky, monggo. Ya, terima kasih Bu Melvi ya. Selamat malam untuk semua sahabat Mr. Trader dimanapun Anda berada ya, terutama yang ikut secara live langsung pada malam hari ini. Seperti biasa kita akan membahas pergerakan harga dan memungkinkan kita untuk melakukan transaksi ya. Hari Senin tidak ada pelaksanaan karena memang itu hari libur nasional dan merupakan perayaan umat Muslim ya untuk merayakan Maulid Nabi. Nah, kita tidak ada pelaksanaan live webinar apabila itu bertepatan dengan hari libur, terutama hari libur keagamaan ya, untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Jadi semua hari libur agama yang diakui di Indonesia, apabila bertepatan dengan pelaksanaan live webinar, maka tidak ada pelaksanaan live webinar kita pada hari tersebut ya. Jadi kita ketemu di hari Rabu ini, dan bila partisipan mengingat bahwa hari Jumat saya ada lockingan di mana sell di 2573, kemudian saya locking di 2574, yang mana situasi margin kala itu ada di 11.000 ya, 11.800, 700-an. Ya, ketika saya coba buka lockingan, itu bisa bertambah hingga saat ini margin sudah 12.329 ya. Oke. Nah, saat ini setelah sulit menjebol 2590, harga terkoreksi sampai ke 2561 ya, yang mana itu terjadi di semalam. Harga 61 ini, kalau kita lihat pada historical ini ya, 2560 ya, poin 94, dan ini merupakan area rekomendasi buy malam ya, analisa jam 10, di mana analisa sore itu hanya di 2560 sampai 2555 ya. Lalu analisa malam dirilis itu 2563 area buy sampai 2560, dan ya, rata-rata itu ambil posisi semua. Saya mendapat info demikian ya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mengajak partisipan untuk mereview kembali analisa yang sudah dirilis sejak tadi sore ya. Ya, oke. Ini layar monitor muncul ya. Nah,
Untuk area rekomendasi sell ada di 2585 ya, tadi hanya sampai 2581 untuk high-nya ya, nyaris. Ya. Dan break buy-nya 2574. Sementara untuk area buy-nya ada di 2555 dan 2550 ya. Oh, bila harga melewati break sell-nya 2570 ini belum, maka potensinya itu bisa menuju ke area buy ya. Kemudian untuk area sell-nya 2600, area sell kedua 2600 sampai 2605. Dan area buy kedua ada di 2540 sampai 2530. Ini untuk analisa XAU malah sore ya. Dan sudah dirilis juga untuk analisa mingguan ya. Yang mana ini di-share pada hari Senin ya. Ya, untuk area rekomendasi sell 1 ada di 2610 sampai 2615 ya. Sementara untuk area rekomendasi buy semalam itu nyaris ya karena tertahan di 2560,90 ya. Jadi belum masuk ke area tersebut ya. Tinggal ditunggu aja momentumnya ya. Minggu lalu 3 area rekomendasi sell semua kena ya. Dan rata-rata itu meraih taking profit ya. Yang mengikutinya selamat kami ucapkan ya. Bahkan ada yang memberitahu saya dia sampai menang $5.000 ya. Saya sempat bertanya, memang dia ambil berapa lot. Dia bilang dia ambil, apalagi posisi terakhir ya, sampai 2 kali itu dia ngambil rata-rata 2 lot. Dia ambil. Saya kaget juga ketika dia memberikan hasil analisanya dia profit $5.000 ya. Hanya dalam waktu seminggu itu. Kalau sekarang belum, minggu sebelumnya dia menang 3.000. Ya. Saya juga sempat memberi saran untuk tidak terlalu berani dengan mengambil volume transaksi lebih dari 1 lot karena dana yang dia persiapkan untuk transaksi hanya khusus pada analisa mingguan, itu dia hanya menyediakan dana 10.000. Sehingga saya memberi saran untuk jangan terlalu berani mengambil lebih dari 1 lot ya. Tetapi karena memang orangnya sudah mengikuti analisa ini sejak tahun kemarin, sehingga dia merasa sangat percaya diri ya. Bahkan menurutnya dia tidak pernah merasakan apa yang namanya ketika dia pasang stop loss-nya itu kena. Semua dia bilang kena taking profit dengan hanya mengincar 500 tick. Hanya itu yang dia incar. Makanya saya kaget juga ketika dia mampu meraih hasil maksimal seperti itu ya. Bahkan udah di luar ekspektasi sebetulnya. Dia sendiri pun merasakan hal yang sama ya. Kalau menurut saya udah di luar ekspektasi sebetulnya itu. Ketika target profitnya bisa lebih dari 25% dalam 1 minggu ya. Bahkan pada minggu lalu dia mampu meraih 50% ya. Jadi menurut dia total keuntungan dia sampai dalam memanfaatkan analisa mingguan sejak sepanjang bulan September itu sudah mencapai $7.000. Bukan ya. Lebih dia bilang. Dia bilang lebih sekitar di atas 8.000. Dia bilang makanya, tapi hariannya dia masih berada di transaksi harian, dia masih berkisar di antara 10-20% ya. Makanya dia bilang ini dia mau lihat apakah lebih menguntungkan analisa mingguan, maka dia akan memilih ke transaksi analisa mingguan saja ya, hanya fokus. Ya, karena menurut saya apabila kita bertransaksi memang penggunaan account kalau boleh hanya fokus ke salah satu. Kalau digabung dua-duanya menggunakan analisa harian dan analisa mingguan ya memang tidak apa-apa ya. Asal harus benar-benar disiplin dalam menerapkan rasio atau untuk probabilitas profit loss-nya, rasio loss profit-nya itu harus disiplin. Ya. Sementara untuk
fundamental yang terjadwal kita lihat ya, pada kalender ekonomi yang terjadwal itu di jam 7.30 itu ada dua data, building permits dan housing starts ya. Building permits ini adalah izin pembangunan rumah atau gedung, sementara housing start adalah bangunan rumah baru ini ya, rumah baru. Dan jam 9.30 itu ada crude oil inventory. Lalu di jam 1 yang kita tunggu nanti ya, itu ada Federal Fund Rate ya, di mana menurut The Fed sendiri mereka hanya berpikir menurunkan 25 basis poin ya, sementara market berharap mereka menurunkan sampai 50 basis poin. Ya, kita lihat rilis hasilnya seperti apa nantinya ya. Dan dilanjutkan dengan ekonomi projection, lalu ada pernyataan ya. Kemudian setengah jam berikutnya nanti akan ada konferensi pers, ditutup di jam 1:30 ya. Jadi siap-siap begadang ini ya. Ya, kita lihat pada pergerakan. Jika melihat dari potensi pergerakan yang akan terjadi ya berdasarkan Fibonacci retracement ya. Di sini untuk level atas 25% itu ada di level 2649 ya. Sementara untuk 50%-nya ada di 2708. Itu target atas ya yang mesti kita perhatikan. Jadi harus hati-hati dengan kenaikan yang bisa saja mengejutkan ya. Tetapi menurut saya area yang aman, resisten itu ada di 2600 sampai 2620. Kalau itu dia gagal, ya, dia jebol, maka target akan menguji 2534 atau 30 ya, 23,6%. Kalau dari Fibo H1. Kalau kita melihat dari pivot point mingguan, ya, pivot point mingguan ini belum tersentuh 2549,90 atau 2550. Ini target turun saya sebetulnya di sepanjang ketika menyentuh 2589 ya. Bahkan menyentuh 2580 pada hari Jumat minggu lalu. Potensi pembalikan arah saya masih melihat cukup kuat menuju 2550. Ya. Dan resisten 1 ada di 2614 ya. Ini yang saya bilang ada di ranging resisten 2600 sampai 2620 ya. Dan kebetulan rekomendasi sell 1 itu ada di range tersebut ya. 2610 sampai 2615 ya. Sementara kalau seandainya, jadi target koreksi pertama ada di pivot point 2550. Target selanjutnya ada di Fibo 23,6% tadi di 2534. Kalau kita bicara range di sana ada 2535 dan 2530. Nah, saya pernah membahas mengenai satu range pergerakan ya di mana 35, 65 ya. Dan nilai tengahnya itu ada di 100 ya. Karena di atas 100 ada 135 ya. Nah, kita hitung pertengahan antara 100 dan 65 itu ada di 82 kalau kita lihat ya. Jadi boleh dibilang pergerakan sepanjang minggu ini
tertahan di level tersebut ya, meskipun high mencatat di 2589 ya. Ya, saya berharap partisipan bisa mengikuti penjelasan saya ini, karena batasan atas ketika sudah menciptakan high baru ya, sangat sulit sekali kita untuk mencari teknikal dalam melihat pergerakannya, sehingga saya hanya mencoba melakukan pendekatan ya dengan menggunakan perhitungan fluktuasi angka. Untuk menggunakan analisa lewat metode hitung pivot point, itu pun masih mengambang ya. Kita hanya bisa melihat satu rangkaian di sini di mana pivot point masih ada di bawah di 2550, sementara resisten satu masih cukup jauh 2614 ya. Sehingga belum bisa ini dijadikan target tujuan sebetulnya ya, kecuali mengacu pada kebiasaan dari pergerakan XAU yang mana dia akan berusaha untuk menyentuh pivot point dan sangat menghormati pivot point, support ataupun resisten. Ini yang mesti bagi yang bertransaksi di XAU untuk memahami filosofi ini ya. Kebiasaan pergerakan XAU adalah sangat menghormati pivot point, support ataupun resisten. Tinggal dilihat mana yang kena lebih dulu. Itu. Kalau dari segi teorinya, ya, apabila open di atas pivot, maka harga pasti akan menguji resisten satu. Tetapi kalau dia balik menuju ke pivot point, maka hati-hati untuk level atas itu resisten satu itu tidak bisa dijadikan target tujuan ya. Karena kalau dia balik ke pivot bukan tidak mungkin akan terjerembab menuju ke support. Gitu. Ya, jadi memang dalam transaksi di XAU benar-benar kita harus memiliki kejelian dalam membaca situasi ya. Kalau ada pertanyaan, apakah selamanya pernah menyentuh pivot point mingguan? Ya, kalau saya bilang jangankan mingguan, pernah terjadi pergerakan tidak menyentuh ke pivot point harian pun pernah. Jangankan mingguan, harian aja pernah kok. Pernah tidak dalam pergerakan harian itu tidak menyentuh pivot point, tetapi bermain di rally atas terus ya. Begitu juga ketika pernah rally bearish, pivot point tidak disentuh. Tetapi support resistennya pasti kena. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan ini ya, bahwa secara teori pun terkadang pergerakan itu melawan teori. Ya, jadi kita jangan terlalu terpaku pada teori, maka sebelum mengambil keputusan kita harus melakukan reservasi dengan mencari pembanding lainnya untuk memperkuat asumsi yang kita bangun ya. Misalkan saya ingin mengambil posisi apa setelahnya ya. Oke, kita kembali ke pergerakannya. Saya masih lihat memang potensi turun ini masih cukup terbuka ya. Tadi sudah saya bilang bahwa pivot point itu masih ada di bawah. Dengan kata lain, market ini penurunannya akan menguji low kemarin. Kalau dia tidak kuat, hati-hati ya. Dia akan kembali lagi bergerak pada level 70 sampai 80. Ya, 1 menit lagi, tidak kurang dari 1 menit ya, rilis data akan dilakukan. Masih ada 28 menit, 28 detik maaf.
Ya, pergerakan belum terjadi ya, padahal sudah tepat jam 7.30 ya. Oke, good untuk hosting start ya. Kita lihat tinggal izin pembangunan rumah ya. Kalau untuk pembangunan rumahnya lebih bagus 5 miliar ya, 0,5 miliar. Lihat untuk izinnya apakah membaik. Ini juga kalau penurunannya kemungkinan besar hanya akan tertahan pada low hari ini, di mana low hari ini ada di 2566 ya. Oke, ternyata lebih bagus lagi ya, di 0,475 ya. Jadi sekitar 7,5 miliar lebih baik banyak izin yang dikeluarkan ya. Ya, kita lihat ini kemungkinan penurunan pun sifatnya hanya terbatas. Hati-hati masih potensi rebound bisa ke 2580 ya. Ya. Saya mau lihat peluang ya. Apakah boleh buy di 2570 ya. Masih tertahan pada ujung moving average ya. Pada time frame 15 menit. Ya, sepertinya cukup aman kalau kita buy di 2570 ya, dibanding dengan kita harus buy dari level sekarang. Sekalipun tadi saya sampaikan, potensi masih menguji 2780 lagi sampai malam nanti ya, sebelum FOMC dirilis. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Sumioson ya. Apakah bagus untuk pasang buy limit di 2570? Boleh Pak ya, langsung pasang taking profitnya 2572 ya. Meski potensi reboundnya masih menguji lagi 2580, tetapi
jangan terlalu berspekulasi seperti itu ya. Oke, ini dari Pak Aditya Pratama ya. Pak mau tanya itu seperti ada zigzag di indikatornya, apakah bisa di metafor? Bisa Pak, karena tetapi indikator ini hanya bisa muncul kalau kita menggunakan PC ya Pak ya, di Windows ya. Maksud saya Windows ya, dan adanya di custom ini dia ya. Sementara kalau kita menggunakan Android itu sangat terbatas sekali ya, bahkan tidak ada sih indikator itu di dalam MetaTrader apabila menggunakan operating sistemnya di luar dari Windows ya. Meski sebetulnya ada, tetapi itu harus di-download lagi Pak, dibikin tambahan namanya, dijadikan indikator tambahan. Tetapi hati-hati ya kalau mau menggunakan kita mendownload indikator-indikator di luar dari bawaan karena seringkali sudah dimasuki atau disisipi dengan malware atau spyware ya di sana sehingga akan membuat operating sistemnya itu terganggu ya. Jadi hati-hati untuk mendownload sesuatu di luar dari bawaan ya. Kalau operating sistemnya Windows, bawaannya sudah ada, Pak. Ya. Dan bahkan ini zigzag ini sebetulnya mewakili Elliott Wave, Pak. Oke, demikian Pak yang bisa saya sampaikan ya. Ya, terima kasih juga Pak. Jadi kalau Pak Aditya menggunakan laptop, asalkan operating sistemnya Windows, itu otomatis sudah ada Pak. Atau menggunakan PC komputer, itu otomatis sudah ada ya. Di luar Windows saya melihat itu tidak ada fasilitasnya ya. Dan pernah ada ketika dia menggunakan iOS ya, dia coba download dari luar untuk dikonversi masuk ya. Dan saya sudah sampaikan konsekuensi logisnya, hati-hati dengan malware atau spyware. Dan kenyataannya memang ada. Dia sempat kesal juga ya. Saya bilang cepat dimatikan itu, kalau enggak itu adalah virus. Hati-hati ya. Muncul iklan-iklan yang sangat tidak disukai munculnya, bermunculannya. Sampai akhirnya dia harus bawa ke service operating system untuk menghilangkan malware tersebut karena sudah mengendap pada programnya ya, pada operating systemnya. Dari Pak Adianto lagi ini ya, Bu Melvi ada pertanyaan. Pak, efek penurunan suku bunga berdampak berapa hari, Pak? Apa cuma hari atau berkelanjutan? Dia bisa merubah tren, Pak. Pak Adianto bisa merubah tren. Ya. Ya, meski pada akhirnya efek yang akan terjadi mungkin bisa sampai berapa hari ya, saya tidak bisa memastikan juga tergantung dari uh, reaksi pasar apakah setuju ya. Tadi sudah saya sampaikan, market berharap The Fed akan menurunkan 50 basis poin atau 0,50% ya. Sementara The Fed sendiri hanya memberikan gambaran hanya 25 basis poin atau 0,25 ya. Sehingga forecast tadi yang kita lihat di kalender ekonomi itu dari 5,50% turun jadi 5,25% ya. Nah ini hati-hati karena biasanya habis dia naik ya dan kenaikannya itu terbatas biasanya ya, dia akan jatuh lagi ini. Ya. Harganya kembali akan jatuh dan tadi sudah saya memberi gambaran target pertama penurunan ada di 2550 dan target kedua ada di range 2535 sampai 2530.
Ya, penurunan tadi tertahan di level 2573 ya. Ya, karena memang pergerakan ini sebetulnya hanya bersifat sentimen ya, pergerakan yang terjadi saat ini, karena mau menunggu ke jam 1 nanti ya. Oke, ini yang dimaksud dengan Pak Adianto ya. Ya, ini memang mirip dengan super trend Pak ya. Ya, kalau dilihat sudah berganti ke warna biru, artinya potensi naiknya terbuka ya. Tetapi saya sendiri mencoba untuk memahami apa yang menjadi keinginan partisipan bahwa kalau boleh ambil posisi, salahnya jangan jauh-jauh ya. Tadi sudah saya sampaikan, potensi rebound masih menguji 2580 ya. Tetapi saya memilih untuk memberi rekomendasi di 2570 boleh buy. Ini di Android bisa, kalau di Android nggak bisa Pak. Karena ini indikator tambahan yang hanya familiar di Windows. Itu rata-rata kebanyakan indikator tambahan harus dikonversi kecuali Pak Adit punya fasilitas untuk mengkonversi program ya atau aplikasi ya yang bisa dibaca gitu ya. Karena kalau tidak mampu melakukannya maka muncul memang namanya muncul tetapi programnya nggak bisa dipanggil Pak. Indikatornya nggak bisa dipanggil karena harus dikonversi dulu ya. Kalau nggak salah boleh menggunakan NZIP deh kalau nggak salah ya. Pada saat kita save as bisa menggunakan WinZip dan itu dilakukan di Windows ya. Ada lalu apakah itu bisa digunakan di Android? Kita tinggal saya sendiri tidak pernah melakukan pengujian seperti itu, tetapi beberapa teman ada yang mampu. Saya sendiri lihat, wah bisa muncul di Android-nya. Itu ketika mereka ambil dari Windows ya. Nah, kalau mengenai dia mereka download, ketika saya memberi informasi itu mereka takut. Tetapi diambil dari MT4 yang ada pada Windows, itu bisa dikonversi ke non-DOS atau ke iOS atau Android bisa. Jangan download dari internet kecuali punya fasilitas pengamanan yang baik untuk antivirusnya, maka ketika muncul ini kotak dialog yang memberitahu ini berbahaya, maka langsung terproteksilah media perangkat yang akan kita gunakan ya. Dengan demikian dia bisa memberitahu bahwa ini mengandung malware atau spyware ya, sehingga jangan di-download. Tapi bagi yang program yang tidak memuat fasilitas peringatan tersebut, saya berharap hati-hati ya, karena bisa blank. Androidnya bisa kosong begitu, kayak kayak layar yang belum ada ini apa ya, belum dimasukkan operating sistemnya, polos begitu. Itu saya sudah lihat soalnya. Pada saat dia kalau nggak salah ambil indikator tambahan ya, tanpa dia saring langsung aja dia masukin gitu. Dan yang terjadi ya sudah, kita sampai bercanda, dibawa aja ke kampung, kasih orang kampung buat buat gaya-gayaan di kampung. Karena memang hilang ini datanya pun sampai hilang dihajar sama malware tersebut ya.
Saya juga kadang-kadang suka bingung kenapa orang sih mau menjebak orang dengan kasih fasilitas download tetapi disisipi dengan unsur-unsur seperti itu ya. Oh ya Pak Adit sudah mengakui sebagai pemula ya. Semoga masukan dari saya bisa dipahami ya Pak ya. Bukan saya melarang Bapak melakukan itu, tetapi sama-sama menjaga fasilitasnya masing-masing karena saya sudah melihat pengalaman dari beberapa teman yang melakukan itu tanpa menyaring ya Pak. Dan yang terjadi fasilitas mereka itu bermasalah ya. Kalau nggak buru-buru dibawa ke service operating system, itu pasti akan perangkat tersebut bisa tidak ada gunanya sama sekali, Pak. Itu. Ya, itu otomatis pasti akan ada biaya yang harus kita keluarkan ya. Oke, meski di time frame 15 menit, dua titik bermuncul di atas di mana konfirmasi sebetulnya itu sell, tetapi open candle-nya ada di atas trend, di atas moving ya di time frame 15 menit ya. Saya tidak berani juga menyuruh sell di sini ya. Nah, kita lihat juga pada time frame 30 menit ya. Oh, support itu ada di support pertama ya, ini moving 85 ya, yang di bawahnya moving 75 ya. Eksponensial ini. Ya, untuk Pak Adit ini adalah tanda siksak Pak. Ya, di time frame 30 menit juga sama ya, dia memberitahu swing. Ya kalau dia balik cepat ke 80 ya, jangan buru-buru sell sekalipun memang potensinya masih akan menguji lagi ke 2575 ya. Ya kecuali mau ikhlas dia masuk ke area rekomendasi sell 2585 untuk rekomendasi sore 2585 sampai 2590 ya. Tapi kalaupun ambil di atas 2580 menurut saya masih cukup aman karena koreksi masih akan menguji 2575 fluktuasi angkanya. Seperti itu yang bergerak ya. Jangan lupa untuk besok malam ada pelaksanaan live webinar ya, di mana uh, rekan kami ya akan memberikan informasi atau bagaimana cara dalam membaca kalender ekonomi ya. Ya, ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Sulu Saksono ya. Ini besok ya, mulainya jam 7 malam ya. Beliau akan menyampaikan informasi bagaimana sih cara yang efektif kita dalam membaca data ekonomi, kemudian memilih posisi apa yang akan kita buka setelah membaca hasil, rilis hasil dari data ekonomi berdasarkan kalender yang sudah terjadwal ya. Ini besok pelaksanaannya, karena rencana setiap hari Kamis itu live webinar, di mana itu hanya membahas materi ya. Dan ini sangat penting, terutama bagi pemula ya, agar nanti memiliki informasi yang akurat ya, karena ketika rilis data uh, fundamental ekonomi ya, boleh dibilang berita maksudnya, itu
mampu menciptakan sentimen pergerakan yang kadang-kadang tergantung dari bobot beritanya, apakah itu sangat uh, berpengaruh ya, maka dia biasanya menciptakan range pergerakan yang cukup melebar ya. Ya, ini kami undang untuk partisipan lain ya, karena ini juga di-share pada Telegram dan media sosial kami lainnya. Ya, sekali lagi ini gratis ya, tidak dipungut bayaran, sehingga boleh menambah pengetahuan kepada para pelaku transaksi di khususnya untuk memanfaatkan momentum pada saat rilis data diluncurkan ya. Kita kembali lagi ke pergerakan. Ya, masih tertahan di 2575 ya. Setelah kenaikan tadi sempat menyentuh 2577 ya. Jangan lupa jam 10 malam masih ada rilis analisa ya. Sementara rekomendasi buy yang tadi saya sampaikan itu masih bisa berlaku sampai malam untuk rekomendasi buy 2570 ya. Nah, sepertinya sampai jam 1 nanti range 2570 dan batas bawah dan batas atas 2580 masih terjebak pada konsolidasi range tersebut ya. Ya, oleh karenanya kenapa kita ambil sell di bawah itu akan lebih membuat kita tenang daripada kita ambil buy atau sell pada level pertengahan seperti di level yang sedang berlangsung saat ini ya. Oke, ini dari pertanyaan dari Pak Dianto. Apakah untuk GBP apa ikut terpengaruh juga dengan suku bunga? Itu pasti Pak. Jadi pair mata uang ataupun komoditi yang berhubungan nilai tukarnya dengan US dollar itu pasti akan ada gejolak pergerakan pada saat rilis hasil nanti ya. Karena GBP juga mata uang mayor Pak ya. Yang mana pair mata uangnya ditukar dengan US dollar ya. Otomatis itu ada pengaruhnya GBP. Euro sama ya. Tetapi yang tidak terpengaruh dengan nilai tukar US dollar ya artinya tidak terlalu berdampak ya seperti Euro GBP gitu. GBP Japanese Yen ya itu pasti pergerakan pada pair tersebut akan smooth atau lambat ya. Tidak setinggi volatilitasnya dengan mata uang atau komoditi yang ditukar langsung dengan US dollar. Ya, tertahan di 75, nilai tengah antara 2570 dan 2580 ya. Nah, biasanya kita bisa melihat bahwa kalau terjebak pada level ini, maka ini yang dinamakan dengan konsolidasi ya. Di berapapun time frame-nya, apakah model di 15 menit, mau 30 menit ya, selama pergerakan yang menyampaikan informasi itu tidak bergerak ke sana sini ya, hanya muter-muter di situ, itu pasti akan boleh menimbulkan volatilitas yang tinggi pada pergerakan, apalagi informasi tersebut mewakili berita penting ya. Ya kalau tahap awal lihat warna merah
karena sesuai petunjuk ya. Tetapi jangan lupa kalau menggunakan Forex Factory itu Eropa ya. Kalau kita menggunakan domain dari Amerika ya pasti ada beberapa yang berwarna merah ya, tetapi oleh Forex Factory dikasih kode kuning atau ringan ya. Padahal seringkali pernah satu kondisi datanya warna kuning tetapi gerakannya tercipta volatilitas yang tinggi ya. Kalau bagi mereka yang sudah expert, dia pasti tahu bahwa data ini sekalipun Forex Factory taruh kasih merah, dia tidak akan bergeming ya. Karena dia tahu bahwa di Amerika ini data penting sebagai contoh yang tadi jam 7.30 ya, di mana data building permits dan housing start, kalau di Amerika ini data penting warna merah ini, dua ini. Kalau crude oil tetap orange atau seringkali dikasih tanda bintang 2 ya. Masih cukup kalau tertahan di 2575 ya. Tadi saya katakan potensi rebound masih akan menguji 2580 ya, tetapi saya tahu partisipan memang tidak siap dengan tarikan-tarikan ya, terutama situasinya dalam keadaan loss ya. Dan level 2575 juga adalah level konsolidasi ya, di mana itu selisih dari antara 2580 dan 2570. Ya, Ibu Melvi, tanpa terasa kita sudah di penghujung nih Bu ya. Ya, saya mohon maaf Iya, kalau tidak bisa ambil posisi karena saya juga harus hati-hati ya. Karena sebetulnya pergerakan saat ini sedang menunggu data jam 1 malam ya. iya, Kalau momentumnya tidak ada ya jangan memaksakan diri untuk ambil posisi. Kalau dalam keadaan sudah salah biasanya kayak dibiarin tuh harga ya. Begitu sebentar malam rilis data di jam 1 pasti panik itu. Kalau boleh jangan ada posisi yang terbuka ya. Karena akan berbahaya bagi sisi tersebut jika berlawanan arah ya. Kalau arahnya benar, untungnya sabrak-abrak itu. Tapi kalau dia salah, ruginya juga menyakitkan itu. iya. Ya, ya silakan Bu Melvi, saya kembalikan ke Bu Melvi. Oke, terima kasih Pak Vicky Ya, atas waktunya dan atas live webinar trading bersamanya walaupun belum menghasilkan posisi karena mengingat pola pergerakan yang masih stagnan di 2575 ya Pak ya. iya, iya Dan benar sekali. ya, dan akan masih konsolidasi juga nih di angka 2580 itu akankah tersentuh atau tidak gitu kan ya Pak ya. Iya benar. Sambil menunggu rilis data suku bunga terpangkas di 0,25 basis poin atau tidak berefek kepada emas atau dolar ya kan Pak. Ya, Lalu ada beberapa mata uang yang mungkin akan juga tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi berita ini. Ya, semoga kita akan melihat bisa sampai suku bunga terpangkas atau tidak nanti jam 1 malam. iya, Gitu ya. Tetap iya benar. hati-hati, manajemen fund, dan nggak usah ambil posisi pada saat kritis. Oke ya Pak ya, Ya setuju ya benar Pak. itu Bu. Ya, itu harus jangan terlalu memaksakan diri ya. Bukan karena ambil posisi bukan kewajiban soalnya. Betul, karena dari awal sudah dibilang trading bukanlah hal yang harus setiap hari, tapi momentum. Ya, Manajemen fund, manajemen risk itu adalah nomor satu dalam bertrading. Gitu. Terima kasih Pak Vicky, terima kasih para ya, partisipan sudah hadir dalam live webinar kami. Ditunggu untuk kehadirannya di besok malam. Nggak kalah menariknya bagi pemula, sama-sama belajar bareng lagi untuk mengingat akhir kata. Salam profit, salam sehat selalu, dan saya akhiri webinar malam ini. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Melvi ya. Terima kasih juga untuk Pak Sumioson ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf kalau saya tidak berani mengambil eh, memberikan rekomendasi karena memang harga terjebak dalam konsolidasi ya.
jangan lupa besok malam ya kembali kami undang untuk partisipan boleh yang hadir malam ini kembali boleh ikut untuk bagaimana boleh mendapat pengetahuan mengenai cara membaca pergerakan pada saat tadi rilis ya. Ya, akhir kata, salam profit dari kami, selamat malam dan Tuhan memberkati. Terima kasih.